sudah ada penjelasan siapa itu PS, apa panggilannya, ya panggilannya siapa, kemudian di mana PS itu berada, itu dari kelompoknya. Terus kalian itu selalu berkata, oh harus forensik, harus lakukan DNA, harus sidik jari. Itu masalah sampai kiamat, sampai kuda gigit besi nggak akan ada. Karena begitu lihainya pembunuh ini, begitu lihatnya penjahat ini, orang yang dibunuh dengan penyiksaan ini dilakukan seolah-olah terjadi kecelakaan, sehingga terjadilah kesalahan dari lantas, dikira kecelakaan, kemudian setelah divisum dikuburkan. Tetapi namanya orang tua dari Ibtu Rudiana begitu lihat, kok kecelakaan badannya hancur lebur seperti dibikin bakso, tapi kok anak ini motornya tetap bagus, helmnya tidak rusak, handphonenya ada, sehingga baru setelah itu baru dilakukan investigasi. Setelah diinvestigasi, sudah itu dapatlah orang-orang ini, langsung dari investigasi itu ditangkap. Tim penangkapan itu siapa aja polisi bisa, dan kemudian diinterogasi dalam 1 jam. Jadi tim interogasi itu hanya 4 orang, dan dilakukan interogasi cukup hanya berapa menit karena mereka kaget, mengaku semua. Dan kemudian barulah dikasih ke reskrim, barulah dibikin LP. Jadi jangan bilang tuh selalu ngomong-ngomong, kok baru 1 jam ditangkap tiba-tiba Rudiana sudah tahu si A, si B, si C. Loh, dia kan dia interogasi. Jadi waktu dia di BAP kan dia nggak boleh bohong. Apakah Anda mengenal ini? Ya, si A ini, si B ini, perannya ini. Karena mereka sudah ngaku pada waktu interogasi. Setelah dibikin LP, di mana laporannya adalah Pak Rudiana, dan itu reskrim semua yang atur semua. Kemudian mereka di BAP terus bilangnya ada pemukulan segala rupa. Jangan sangka ya, kadang-kadang pemukulan itu biasa di dalam tahanan mereka saling pukul-pukul. Jadi jangan terlalu di-overkan. Pembuktian aja, kalau dari dulu. Nah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Nah, kemudian yang jelas kan mereka masih hidup dan mereka masih sehat. Kalau yang jelas 2 anak ini sudah meninggal, ya. Jadi jangan terlalu dibanding-bandingin dengan orang yang telah meninggal, lebih kacau itu. Terus kemudian lagi, pada saat itu apakah penyidik mau BAP PS ini, karena PS ini dapat keterangan dari orang yang pelaku ini, dan dia polisi pergi ke rumah PS, bukan PS yang ada di Cianjur, PS di Jakarta, PS di mana-mana lah. Yang jelas PS di situ, ketemu ibunya, dilakukan penggeledahan. Waktu dikatakan sana, berapa kali dibikin surat panggilan dan segalanya. Terus diambillah fotonya, ditunjukkan kepada para mereka ini. Mereka mengatakan itu teman-temannya. Jadi jangan terlalu naif karena framing yang dibuat berlebihan. Itulah terjadi. Kemudian bolak-balik, kalau memang polisi tidak tahu, kenapa polisi tidak tanya Peggy Setiawan yang di Cianjur? Kan yang dia datangi hanya itu. Yang dia ambil motornya 2 itu juga. Yang diambil fotonya foto itu juga. Ya kan? Nah, kalau soal ijazah apa semua baru sekarang, itu hanya penguatan aja. Apakah dia udah berubah nama atau tidak di Dukcapil? Ternyata dia tidak berubah nama di Dukcapil, tetap namanya PS, cuman panggilannya berubah. Kalau keluar itu nanti biar diterangkan oleh Pak Rasman, rekan saya Rasman. Jadi di situ
Nah, kenapa 8 tahun tidak ketahuan? Tapi pada saat telah bolak-balik dipanggil mereka, ya sekarang bisa aja bilang nggak pernah dipanggil. Tapi kan arsipnya ada di kepolisian, di Polres Cirebon, bahwa itu berapa kali dipanggil dan tidak pernah ada. Dan kalau memang itu rumahnya di sana, kenapa bertahun-tahun tidak balik? Karena udah datang polisi ke sana menyita dan mengambil foto. Kenapa? Kan saya berapa kali saya bilang, kenapa dia tidak ada itikat baik mengklarifikasi saya tidak salah. Yes. Kenapa? Nggak ngilang kan? Terus bilang kalau dibalikin lagi, kenapa tidak ketemu? Itu bom-bom yang pelaku teror bom itu ketangkep. Ya, kalau pelaku teror itu habis ngebom di sini, dia lari lagi, dia ngebom di sini, kan diikutin terus, pasti ketangkep. Kalau ini kan ngilang, keluarganya melindungi, ya kan? Dan kalau itu sifatnya yang lari nih rekan saya Rasman, 2 hari juga ketangkep, badan gede, iya. Suaranya ketahuan, iya. Semua orang tahu. Kalau dia kan Tidak for dikenal. nothing, Iya. nobody. Tidak ada orang tahu begitu dia langsung ikut bapaknya. Jangan bilang kuli bangunan. Bapaknya itu orang lumayan kaya, pemborong. Iya. Kalau nggak kaya, mana mungkin punya istri 2? Iya. Satu di Jakarta, satu di Cirebon, satu di Bandung. Kalau sama-sama di Cirebon mungkin kecelakaan, jatuh cinta. Tapi ini kan satu, berarti kan membiayain cukup besar. Bikin borongan. Nah, kenapa anaknya juga jadi menguli dengan bapaknya? Kenapa nama dirubah? Nah, kenapa perlu dirubah-rubah? Bukan bapaknya aja lah, selalu dialihkan bahwa bapaknya mau kawin lagi, hilang. Enggak, saya enggak menuduh, tetapi beri kesempatan kepada penyidik Polda Jabar untuk menyelesaikan itu semua. Jangan dipotong-potong, diamputasi seperti ini. Dan saya tidak mau diamputasi karena ini penyidikan dari Polda Jabar belum selesai dan juga aturannya setelah dia dinyatakan DPO, semua datanya tentang dia itu dikirim ke seluruh Indonesia, dan siapapun yang menangkap, polisi yang menangkap itu langsung diserahkan kepada Polda dan langsung diperiksa, nggak pakai ada lagi dipanggil-panggil sayang. Nggak ada, karena udah tersangka sebelumnya. Ini aturan apa? Ini aturan yang dibuat SOP-nya kepolisian, bukan aturan yang didasarkan pada KUHP dari SK Kapolri. Jadi yang bilang kalau misalnya utang piutang, misalnya penggelapan penipuan itu panggil dulu, BAP dulu, ini OTT pun ya betul ditangkap, tapi tetap diperiksa 1x24 jam. Nah kalau ini karena dia sudah tersangka 2016, tidak ada daluarsanya loh. Daluarsanya itu setelah 12 tahun. Ini masih baru 8 tahun. Jadi sudah tersangka, masa dibalikin jadi saksi lagi? Gimana logika hukumnya? Dia sudah tersangka, tidak mungkin tersangka dibikin lagi. Udah karena baru ditangkap jadi rubah lagi. Itu penangkapan itu adalah kelanjutan dari tersangkanya dari Polres Cirebon, DPO dan diperkuat dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi tolong ya diluruskan. Jadi jangan orang hukum jadi memberi komentar yang nyeleneh, yang membuat tidak lurusnya permasalahan hukumnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya sampaikan semangat Polda Jabar. Terima kasih. Mungkin sedikit saya kasih bocoran. Kita sebetulnya sedang merumuskan ini secara detail. Nanti seperti apa perkembangannya kita akan sampaikan kepada teman-teman. Tapi yang pasti kami sampaikan kepada Polda Jabar, maju terus, jangan mundur, dan kita harapkan Pak Kapolri untuk hati-hati Pak. Jangan langsung melihat bahwa ini ada kesalahan di anak buah Bapak. Mereka sudah bekerja, kita lakukan pendalaman. Kemudian saya berharap
agar Polda Jabar segera juga ya setelah memanggil saudara Rudi Irawan, ayahnya Peggy Setiawan yang sudah mengakui memalsukan identitas dengan mengganti nama menjadi Ahmad Saprudi di Bandung dengan alasan menikah lagi. Kalau ini memang sudah cukup bukti, naik sidik dan tersangkakan. Supaya nampak kelihatannya dari mana, baru nanti kita lihat. Nah, kemudian masalah barang bukti yang ada, ya kan? Kemudian kenapa berubah menjadi nama Robi? Peggy Setiawan berubah menjadi nama Robi. Saya udah interview Luciana, kakaknya, interview adiknya Robi, berbeda-beda keterangannya. Dan itu ada di media. Jadi saya harapkan nanti bisa kita lihat di sana. Jadi ini akan terlihat. Jadi ingat ya, bukan, dan apalagi putusan itu Kak tidak mengatakan bahwa salah tangkap, nggak ada. Yang ada disebut itu administrasi, tidak dipanggil 3 kali, calon tersangka dan lain-lain. Tapi mengabulkan seluruhnya, suruh rehabilitasi. Rehabilitasi siapa? Iya. Orang nggak disebut salah tangkap kok, proses yang salah itu. Masih kurang iya, lengkap. Iya, makanya saya kira Masih administrasi. ini hakim seperti yang kakak bilang tuh ultra petita, ya kan, melampaui kewenangannya. Itu yang akan juga kita ambil tindakan hukum untuk melaporkan. Barangkali itu dari saya. Sebelum saya buat closing statement atau pertanyaan, silakan Mas, yang singkat ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang selalu diberikan kepada saya. Pertama dan yang paling utama, saya pikir yang harus saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah saya mengucapkan selamat Pak atas terbitnya SP3. Ya, makasih. Ada 2 perkara yang ini perkara yang sangat sulit sebenarnya. Dari awal saya meyakini Pak ini berat banget ini Pak, dan ini butuh kerja keras untuk menyelesaikannya. Saya menyampaikan gitu ke Pak Rasman, tapi Pak Rasman menyatakan kepada saya, Rahmat, yakinlah bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan alhamdulillah hari ini saya menyaksikan hal tersebut. Pak Rasman sudah dibebaskan dengan penyidikan terhadap perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan EPI dan juga laporan ijazah palsu yang disampaikan oleh Samsul Caniago itu sudah diberhentikan penyidikannya dengan alasan bahwa tidak terdapat perbuatan tindak pidana, ya kan? Berarti tidak ada perbuatan Pak Rasman yang salah. Kalau perbuatan ini sejak awal tidak dinyatakan tidak bersalah, kenapa bisa perkara ini sidik? Bukankah syarat suatu laporan bisa naik kepada penyidikan adalah harus terdapat perbuatan tindak pidana? Nah, ini saya pikir harus menjadi perhatian nih kepada Irwasda, mungkin di tingkatan Polda, penyidik-penyidik ini mulai ada yang bermain Pak. Ini harus diperiksa penyidik ini Pak. Boleh Pak? Saya pikir itu. Kemudian hari ini saya juga menyaksikan, saya dari dahulu selalu melihat bahwa tidak ada dokter yang bisa mengobati dirinya sendiri. Tidak ada dokter yang bisa mengobati dirinya sendiri. Dan juga tidak ada pengacara yang bisa menyelesaikan perkaranya sendiri. Itu sangat sulit. Tapi hari ini semua ini, pemikiran saya ini dipatahkan oleh Pak Rasman. Dengan sangat luar biasa perjuangan saya menyaksikan, karena memang semenjak laporan ini ada, saya sudah bergabung dengan Pak Rasman. Saya sudah bergabung hampir selama 2 tahun. Saya melihat Pak Rasman memperjuangkan ini secara badan tampil sendiri. Kami teman-teman hukum, teman-teman lawyer di kantor hanya memberikan pandangan-pandangan sedikit aja. Tetapi teknis itu Pak Rasman semua yang melaksanakan. Artinya dokter, pengacara hari ini terbantahkan. Pak Rasman mampu menyelesaikan kasusnya sendiri. Ya kan? Artinya ini harus menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat, seluruh pencari keadilan, bahwa kantor Run Law Firm layak untuk kembali mendapatkan kepercayaan sebagaimana dahulu Run Law Firm pernah menerima rekor prestasi. Seperti yang teman-teman saksikan, ada 2 yang kami pajang di sini. Saya pikir ini semua telah terbukti. Kemudian saya mewakili kantor hukum yang hari ini diberikan kesempatan ataupun amanah untuk menjabat sebagai managing partner, menyatakan dan memperingatkan kepada mantan-mantan klien kami yang dahulu juga terlibat menyatakan bahwa Pak Rasman menggunakan ijazah palsu sehingga mencabut kuasa dan retainernya.
Kami peringatkan agar segera menghubungi kami dan kita bicarakan dahulu secara baik-baik. Atau tidak, kami akan mengambil upaya hukum, baik melalui gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan wilayah hukumnya. Itu poin yang pertama. Selanjutnya, poin yang kedua terkait dengan putusan pra-peradilan yang ditetapkan oleh PN Bandung, yaitu Hakim Eman Sulaiman. Tadi sudah disampaikan secara jelas dan gamblang, dan saya meyakini bahwa kebenaran-kebenaran yang disampaikan itu. Yang pertama, saya rangkum tadi, Pak Rasman menyatakan bahwa amar putusan itu bertentangan dengan pasal 3 Perma 4 2016 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Ibu Elsa Sharif, yang memang kita tahu track recordnya, beliau adalah seorang akademisi dan juga praktisi. Iya kan, artinya pengalaman ini yang membentuk pemikiran tentang hukum, sehingga saya yakin ini akan segera kami tim Diran Lofom akan merumuskan untuk membuat aduan untuk disampaikan kepada badan pengawas di Mahkamah Agung. Tetapi poinnya juga kita harus sama-sama memahami bahwa di dalam Perma nomor 4 tahun 2016 coba dibuka di pasal 4. Di situ terdapat perintah Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengawasan putusan pra-peradilan itu berada dalam wewenang Mahkamah Agung. Artinya tanpa dibuat pun aduan, harusnya melihat kondisi ini yang sudah berulang kali Pak Rasman, Ibu Elsa sampaikan melalui media sosial, melalui media elektronik, melalui media televisi, ini harus menjadi petunjuk untuk mulai membuka pemeriksaan kepada hakim, pemeriksaan kepada putusan yang sudah dibacakan. Dan kemudian pada pasal 4 huruf C, bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk, memberikan teguran, dan memberikan peringatan terhadap putusan-putusan pra-peradilan yang dianggap menyalahi oleh hukum. Saya pikir itu aja, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin men-stressing poin sebelum pertanyaan jawab ya sedikit. Saya terkait dengan laporan terhadap saya menggunakan ijazah palsu, surat palsu, penipuan penggelapan, itu saya akan ambil tindakan hukum. Saya akan melaporkan balik dalam waktu sesegera mungkin. Dan satu lagi, saya peringatkan kau Farhad Abbas. Kau kemarin menyampaikan di acara interupsi. Ya, ya. Acara interupsi yang disampaikan secara live di iNews TV. Mengatakan bahwa di mata saya, Saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Kalau mantan pengacara, artinya saya ini bukan pengacara lagi. Kapan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan saya mantan pengacara? Kenapa saya ucapkan ini? Tadinya saya sudah menerima permintaan maaf saudara. Saudara minta maaf kepada saya 4 kali di depan tim saya, di depan keluarga saya, di depan Bu Eli Danetti. Tapi saudara saya lihat malah makin menjadi-jadi. Artinya sikap ini saya akan laporkan, dan saudara jangan coba-coba menghindar karena ada jejak digitalnya. Dengan terang dia mengatakan, Bu, bahwa saya adalah mantan pengacara karena dipecat oleh DPP KAI. DPP KAI memecat saya tanpa prosedur. Mereka melaporkan saya ke Baris Krim, tapi mereka juga yang cabut laporannya. Kemudian saya ada di Pradi Bersatu, ada kartu saya. Ini kartu saya. Karena saya tengok dimunculkan lagi Bu Elsa, dimunculkan lagi berita 2 tahun yang lalu seolah-olah ini saya sudah dipecat. Dan saya tidak pernah dipecat, dan saya yang ada mengundurkan diri ya 1 hari sebelum saya dipecat.
Tetapi pada saat itu juga saya masuk ke Pradi Bersatu dan laporannya diproses, di tengah jalan DPPKI cabut laporan. Apakah mereka sudah tahu bahwa mereka tidak kuat barang buktinya? Dan setelah mereka cabut, lalu kemudian data-data saya lengkap, akhirnya di SP3, Kak. Tapi bukan berarti selesai urusan dengan DPPKI. Kita akan lihat. Nah, ini kartu saya. Ini kartu DPN atau DPP Pradi Bersatu yang ditandatangani oleh Bapak Boy Kanu SH selaku Ketua Umum dan Sekjen Bapak Ade Dermawan. Ini. Kalau Saudara Farhad mengatakan saya mantan pengacara, saudara telah memfitnah dan menghina saya. Maka buktikan. Kalau udah mantan pasti dia sudah tidak lagi di jabatan itu. Mantan pemain bola, berarti tidak lagi pemain bola. Menyebar ujaran kebencian. Mantan tersangka, PG, memang nggak tersangka dia sekarang. Nanti urusan lain belakangan. Tapi kalau Farhad mengatakan saya mantan pengacara, belum ada satupun putusan yang mengatakan saya bukan pengacara lagi. Ujaran kebencian. Dan itu menimbulkan ujaran kebencian yang menimbulkan kerugian kepada saya. Rugi material dan imaterial. Nah, jadi nanti kami gantian ini. Biar pengacara saya untuk urusan ini Kak Elsa. Nanti urusan Kak Elsa ke saya terkait dengan seorang oknum pengacara FA, saya pula yang maju. Cocok kan, Kak? Iya. Salam dulu. Iya, ada waktunya saya bertindak, ada waktunya saya berdiam diri. Silakan, Kak. Saya perlu sampaikan ya bahwa sebagai pengacara itu dipecat misalnya di suatu organisasi, tapi kan masalahnya sumpahnya kan nggak pernah dicabut. Jadi tetap sebagai seorang advokat, karena advokat itu bukan dari kartunya, dia bisa pindah-pindah. Iya. Tetapi sumpahnya itu tidak pernah dicabut. Yeah. Kalau sumpahnya dicabut baru hilang. Dan tidak pernah dicabut, Kak, sampai sekarang. Sekarang kan tetap berlaku advokat, berarti tetap advokat. Yeah. Jadi memang FA itu memang nggak ngerti hukum. Asal ngomong dia suka, habitnya adalah menghina, menimbulkan kebencian, seolah-olah guyon, seolah-olah pintar, sehingga menghina. Dan kalau menimbulkan ujaran kebencian itu ancaman hukumannya 10 tahun loh, jangan main loh. Dan kemudian juga menimbulkan banyak kerugian. Kliennya 15 miliar, Kak. Saya sudah rugi 15 M. Bisa digugat secara bisa dilapor pidana dan digugat secara perdata. Jadilah kita sesama rekan nggak boleh kayak demikian. Saya memang nonton juga di media ya. Iya, Kak. Terus diejek terus lagi ngomong, dipotong-potong terus. Iya. Baik, terima kasih, Kak. Intinya itu poin dari kami pada pertemuan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Cukup? Cukup ya? Ya, jelas. Ya. Alasan ngotot ini dalam kasus Peggy dan banyak yang menduga Pak Rasman itu karena tersandra banyak kasus di kepolisian, jadi membela pihak kepolisian itu sebenarnya. Oh, itu udah keliru banget. Gini. SP3, pengajuan SP3 terkait dengan laporan polisi terhadap saya. Anda harus tahu ya, itu Agustus 2023. Sudah diproses, Kak. Agustus loh. Ini bulan depan Agustus 2023 gelar perkara. Mabes Polri melakukan gelar perkara Agustus 2023 bahwa satu, terkait dengan ijazah palsu, surat palsu yang dilaporkan Samsul, yang didukung-dukung oleh Farhad, didukung-dukung oleh Hotman dan lain-lain, itu sudah dinyatakan tidak terbukti. Proses pengajuannya itu ada proses sekitar berapa bulan dan sempat tertahan di salah satu meja. Di salah satu meja petinggi Mabes Polri 4,5 bulan. Setelah itu berproses. Ditambah dengan penyidiknya berangkat haji. Saya harus tunggu 2 bulan. Gak ada hubungannya dengan ini. Jauh sebelumnya. Saya dari dulu memang bela polisi. Bela dalam pengertian
dukung Menegakkan tindakan hukum. yang benar. Karena saya berprinsip, kalau tidak polisi kita dukung, terus siapa yang menegakkan? Instrumen penegakan hukum Pengamanannya. terkait dengan kasus yang ditangani atau yang dialami oleh saudara Peggy Setiawan atau kasus Vina dan Eki, kan polisi yang bisa turun. Jaksa nggak bisa, hakim nggak bisa, polisi nggak KPK nggak bisa. Pengacara Ini nggak kan bisa. kriminal murni. Dalam hal ini adalah kriminal kejahatan yang ditangani oleh polisi. Kalau korupsi masih boleh KPK, boleh kejaksaan, kan gitu kan. Iya. Ini tidak. Saya meyakini bahwa Polri hari ini sudah sangat tepat kedudukannya. Tidak harus di bawah Menteri Dalam Negeri, tidak harus di bawah TNI. Dia sudah benar. Hanya saja kalau ada oknum ya kita perbaiki. Nah itu ya. Begitu juga dengan kasus Evi. Evi Susanti dia buat laporan ke saya, istri mantan Gubernur Sumut ini, mengatakan saya gelapkan uang dia, saya tipu dia. Tetapi ketika dipanggil oleh penyidik untuk menyerahkan bukti-bukti, tidak diserah-serahkan. Sampai sekarang. Lah, dihentikan dong. Adapun laporan Hotman Paris itu sudah dikembalikan 2 kali, Bapak. Kita tunggu aja proses berikutnya. Jadi tidak ada hubungannya. Malah saya harus jujur. Bahkan ada salah satu jenderal yang ngomong ke saya, Bang Rasman jiwa besar ya. Bang Rasman yang disakiti, tapi Bang Rasman bela polisi. Saya bukan bela oknum, saya bela institusi Polri. Kalau Anda komplain, lakukan constitutional complaint. Mana saya tersandra? Anda lihat muka saya, mungkin Rijal tahu saya dari dulu sampai sekarang. Tidak ada masalah dengan saya. Saya tetap jalan, saya tetap bekerja. Hanya saja mungkin ada orang yang selama ini ingin cari nama. Kemudian gagal salah masuk barang tuh, sehingga kena ke dia. Nah terjebaklah pada Farhad Kak. Bayangin, saya tanya Kak sebagai profesor. Bu Elsa ini profesor loh. Saya sekarang jadi dosen untuk ngambil kum Kak, supaya bisa juga mengajukan profesor. Saya tanya Kakak, azan nih, break dulu. Kalian tanya banyak dong sama Bu Elsa, ini profesor loh. Ini tidak ada karena itu. Saya itu orang yang paling mengerti dalam hal menjaga kepentingan saya dan institusi. Saya tidak pernah mencampur adukkan itu. Malah kalau saudara tahu, ya, saya itu tersangka pada waktu itu ya, itu jenderal itu yang tanda tangan. Tapi jenderal itu juga yang justru saya bantu. Tanpa dia tahu Kak. Belakangan baru dia tahu, telepon saya. Kenapa? Saya nggak ada cerita, saya hanya ingin konstitusi dan institusi Polri ini dibantu. Karena ini institusi, ini alat negara. Iya. Kalau oknum boleh ada masalah. Kalau yang lain harus kita pertahankan, karena institusi. Nah, jadi untuk ini barangkali itu gambaran dari kami. Dan saya katakan, saya selesai ini pun nanti tetap saya akan jalan terus. Kita dukung Polri, kita dukung jaksa, kita dukung kehakiman, kita dukung KPK, kita dukung lawyer. Makanya kami sesama dengan lawyer itu nggak pernah ada bertengkar, kecuali orang-orang yang tidak paham. Ada yang kayak masih baru, kan gitu. Tapi kalau dengan Pak Niko Kili-Kili kita ketawa-ketawa. Dengan saudara Insang Nasruddin kita ketawa-ketawa. Nggak ada masalah di situ. Hanya Marwan misalnya juga kita ketawa-ketawa. Tapi kalau ada oknum yang mungkin mau ini aneh, enggak bisa. Kayak saya mau ngimbangi Bu Elsa, ada waktunya. Kan saya sudah bilang, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jangan kau berada di masa itu terus kayak si kawan itu gitu. Ya udahlah, nanti saya sebut nama apa dia lagi. Oke, cukup? Oke, terima kasih.